Halo semuanya, hari ini hari Kamis dan cuaca pun ya kurang mendukung sih. Oke, kembali lagi bersama saya Agus di channel yang jalan-jalan lah ya. Jadi kita langsung saja berangkat dengan sini. Berangkat. Jadi kita sekarang niatnya mau jalan-jalan ke mana bro? Jadi hari ini tuh saya rencananya mau ke Nagoya. Cuman masalahnya itu ini. Bisa kalian lihat. Dan bro, man, sangat tidak mendukung sekali cuacanya. Lumayan ya, udah lama nggak bikin video. Dua mingguan kayaknya ya 2 mingguan. Jadi selagi hari Golden Week gitu ya, hari libur. Apa itu Golden Week? Jadi Golden Week itu hari libur nasional di Jepang, yaitu dari tanggal berapa ya, intinya 4 hari ya. Cuman di KAISA saya, di perusahaan saya ini, Golden Week-nya itu seminggu. Dan kalau bisa sih bikin video sehari-hari jalan-jalan. Ya kalau misalnya cuaca bagus sih. Ini sekarang sedang tidak baik-baik saja cuacanya. Yang penting hari ini kita mencoba ke Nagoya. Mungkin first time yang nge-video saya ke kota gitu, daripada di desa terus kan. Dan masanya ya tetap cuaca yang not bad, yang not good. Oke, jadi sekarang kita akan ke stasiun Sakaogi. Kita akan berangkat di stasiun itu. Let's go. Dan secepatnya, soalnya ini udah gerimis. Lupa bawa payung. Sudahlah. Jadi sekarang kita udah sampai di stasiun Sakaogi. Lihat bro, damn bro, kebasahan. Apa sih? Ya. Nah itu tuh yang kemarin tuh Sarubami tuh, kelihatan dari sini juga tuh kastilnya yang kecil. Lama ya hujan kayak gini. Napasnya lagi, kita nunggu kereta kurang lebih sejam. Saya gak ngecek jadwal kereta, jadi ya kita nunggu di sini sejam. Kalau ke arah Minokawa sih ada itu, cuman ke arah Nagoya itu ya nunggu sejam. Oke, sekarang kita udah naik kereta, dan tadi tuh salah perhitungan, bukan sejam, itu sejam itu ke arah Nagoya. Jadi ya penting kita lanjut lah. Kita udah naik kereta, tinggal nikmatin perjalanan di kereta. Kita sudah sampai stasiun Gifu dan kita lanjut Norikae ke arah stasiun Nagoya. Sekarang kita udah di kereta ke arah Nagoya. Bisa kalian lihat, mendung juga, mendung.
Itu Nagoyanya. Jadi sekarang kita sudah sampai di stasiun Nagoya. Dan seperti biasa, ya di sini rame. Dan mungkin bisa kalian lihat di bawah sana itu ramenya rame-rame betul. Tidak lupa dengan harus ngetap. Kalau arah pintu sih ya aman. Kalau situ padat. Pusing. Jadi sebelum kita ke tempat selanjutnya, kita mau silaturahmi ke tempat apa ya namanya? Intinya yang pasangan saya sukai di tempat Ghibli. Di sini tempatnya itu. Ini bisa udah kelihatan ya. Nah, itu dia. Bukan saya yang nggak suka, cuman pasangan saya yang suka ini Totoro. Kita di situ cuman absen doang. Nah, jadi saya kalau misalnya sering ke Naga itu sering ke dua tempat, Osu sama Sakae. Itu aja udah dua tempat yang sering saya kunjungin. Intinya yang paling rame di situ doang. Jadi kita akan ke situ. Kita akan ke Osu dulu, baru ke Sakae. Dan sekarang kita akan naik Chikatetsu, kereta bawah tanah. Dan kalau misalnya kita naik kereta di Chikatetsu itu benar-benar sangat ramai. Kalau bahasa Sunda itu pas sedek-sedek ya. Oke, kita harus ngetap dulu. Jadi mau ngetap. Kita ke arah Takam. Dan kalian bisa lihat ramainya orang itu kayak gimana kalau bisa naik kereta di Chikatetsu. Nah, langsung sini aja. Coba sana. Sekarang kita di Sakae. Kita Sakae nanti ya ke tempatnya. Cuman kita mau ke arah Osu. Kalau ke arah Osu kita ke arah Chikatetsu lagi, bawah lagi. Jadi yang tadi itu masih mending kan, soalnya kan karena masih hari biasa, mana hari libur. Jadi ya nggak terlalu padat.
Jadi nanti di Osu itu kita akan mencari spot ya yang lumayan menarik ya buat saya sendiri. Jadi sekarang kita sampai di dekat Osu. Kadang kalau misalnya kita naik kereta itu tuh benar-benar uang tuh bikin boros. Walaupun apa namanya dekat, tapi tetap aja kita harus membutuhkan uang. Jadi tidak sadar kalau uang tuh udah menipis. Dan masalahnya hujan, saya tidak bawa payung. Ini kita ke Daiso dulu beli payung. Ya karena lumayan deket lah dari sini, jadi kita mau gimana ya harus jalan kaki dulu. Nah itu. Jadi di Yosu itu emang banyak tempat beragam ya, kayak makanan, elektronik atau yang lainnya. Nah, tapi karena di Osu itu tempatnya ada atapnya, jadi kita nanti aja beli payung. Oke, kita akan memulai perjalanan di sini dulu. Kita ke arah sini dulu biar kalian yang penasaran bisa lihat apa aja di Osu ini, ada apa aja gitu. Jadi ini tuh adalah bagian tempat makanan, kayak berbagai-bagai makanan luar negeri gitu ada di sini semua. Sebenarnya makanan Indo ada, cuman dia beda bagian terus sama beda tempat, tapi masih deket Osu gitu. Safe itu. Ada bawang merah. Sini kita nggak, di sini saya nggak akan beli apapun karena saya tadi udah makan, jadi nggak terlalu lapar. Kadang spot-spot yang kayak ini tuh bagus nih biasanya. Tapi masalahnya karena saya sendiri gak ada yang motoin, ya oke lah. Kalau misalnya saya lapar beli. Ini ala-ala warkop anjir. Ini toko Vietnam. Ini nih misalnya.
nggak asing banget nih kayak gini tuh. Dan sebenarnya di sini juga ada yang lebih bagus tempatnya. Jinja. Ini yang ya, Susume lah kalau misalnya kalian kesini gitu. Rekomendasi. Kalau nggak salah Jinja itu sebelah mana ya? Benar-benar kurang pas ya harinya, tapi masalahnya itu Jumat, Sabtu, Minggu itu hujan perkiraannya, jadi sama aja sih kalau misalnya pengen di hari apa aja gitu. Gimana ya, lupa ya. Bentar, kita cek dulu. Di sini udah mulai nah ini bener ini. Nah, ini ada lokasinya. Kita gak usah pakai payung aja. Nah, ini adalah Jinjanya. Ini tempat apa? Nah, apalagi hujan kayak gini kan kayak lebih feel-nya kerasa gitu. Banyak ini, banyak. Oke, yaudah. Jadi kayak gini doang. Kalau kita masuk kita taunya login nanti, bahaya nanti. Oke, kita lanjut lagi perjalanan di sekeliling masuk. Yes, tadi itu karena stop. Kita balik lagi. Action figure. Ternyata mahal ya harganya tuh. Jadi kan saya tuh pas hari Minggu tuh ini apa ke tempat time zone lah ya. Terus main capitan. Capitannya kayak ini kan, bang. Dapet tuh. Kira harganya cuma berapa gitu. Taunya 300.000. Lumayan ya. Di sini saya tidak akan tergoda sama permainan atau makanan. Ataupun baju. Soalnya udah lumayan numpuk gitu ya di kamar juga. Nanti gimana kalau misalnya pas bawa pulang ke Indo? Ya, kira kita beli makanan lah ya.
apalagi yang tempat yang apa rame, intinya yang halal. Kadang saya tuh suka dengan seragam sekolah di Jepang ini. Ada tempat kafe kucing. Pengen sih masuk. Udah lama gak megang kucing soalnya. Nah, jadi di situ bagian tempat pembelanjaan baju. Ya, intinya jaket. Paku hampo. Tempat kartu, skincare, jam tangan, apalagi kacamata, kimono atau apa. Tempat ya. Tapi di situ lumayan, rata-rata harganya ya 1000 ke atas sih, 100.000 ke atas. Masuk. Nah, sebenarnya di sekitaran sini atau di mana gitu ada toko Indonesia, makanan Indonesia. Wong saya di sekitaran sini, saya akan spill lah ya toko Indonesia. Nah, jadi ini dapur Indonesia. Ayam goreng, campuran 2. Udah, jadi kita akan makan dulu di sini. Ya, tempe mendoan kayaknya enak nih, tempe mendoan. Betul? Kita gak akan video soalnya mau ngecas. Saya udah makan di warung Indo. Ya, gimana lagi kan? Kali-kali lah. Saya tuh pengen tempe mendoan, jangan kalau tempe mendoan masih bisa dibikin sih. Terus ada gado-gado tuh. Ya udah, saya mesen gado-gado. Nah, buat kalian yang di Osu yang pengen beli makanan instan murah, mending kalian kesini belinya. Kenapa? Di sini benar-benar murah. Ya, karena kamera gak bisa masuk ke dalam. Tapi intinya di situ benar-benar murah. Makan instannya, karage atau apa gitu ya. Maksudnya dibanding sama yang di Konbini atau di Supa lah. For it sih. Udah, kita lanjut ke sini. Ada apa aja di sini? Masih tempat pembelanjaan sepatu, baju, jaket. Dan di sini juga ada tempat elektronik, kamera, iPhone, tab, yang lain-lain lah. Ini cuma di bagian sini doang kalau misalnya elektronik. Ini capitan. Nah, ini tempat elektroniknya lumayan pada murah-murah semua di sini. iPhone 14, 15, 16 sudah pada turun semua harga. Jadi kalau kalian pengen beli HP yang murah bekas, mending kalian di sini aja. Lumayan. Terus ada juga di sini. Ya udah, kita cek dulu dalam. Berapa coba kalau iPhone
iPhone 17, iPhone 16 Pro Max 17 juta. iPhone 15 Pro Max 10 juta. Ini buat PC, rakit PC lah. Ya mungkin kalian kalau kesini ya siap-siap boros duit lah ya. Imannya harus kuat makanya di sini tuh. Dan karena masih hujan, kita nenotame ini kasal pau. Kata gua. Jadi kita buat jaga-jaga, kita beli payung di Daiso kalau ada. Kalau nggak ada ya apa ya? Kalau di kombini mahal gila. 2 kali lipat sih. Kalau ini kan 300. Kalau di kombini itu hampir 900. Kayaknya ini cuma sekali pakai doang. Ya dah. Nah, dan terus juga ada yang apa? Kalau kalian ke Osri itu ada tempat makanan yang sangat populer, ayam gitu. Lumayan porsinya itu gede. Dan gimana? Oh ini nih, kayaknya ini. Oh ini. Jadi harganya itu 780 yen atau kisaran 80.000. Itu tuh tokonya. Jadi di samping Daiso ada tokonya. Udah, karena kita udah selesai aja di keliling Osunya, mending kita lanjut ke Sakai sambil megang payung. Jadi enaknya hidup di Gifu itu ini, kita tuh di pertengahan, ke Nagoya deket, ke Osaka ya, ke Tokyo oke. Jadi benar-benar pertengahan gitu ya di Gifu itu. Nah yang uniknya di Jepang itu orang-orangnya benar-benar taat lalu lintas. Ini jalan 2 meter lah ya, 2 meter dari sini tuh 3 meter lah. Harus nunggu dulu. Kalau di Indo terapa sih? Nah, jadi benar orang Jepang itu benar-benar patut diancungkan jempol. Keren sih, benar-benar tertata gitu. Di jalan, di kehidupan juga ya gitulah. Nah ini jam shop. Gak bisa ngerekam ya. Wow, Luffy. Jadi itu benar-benar kayak apa? Ya tempat ini barang-barang anime gitu.
Ya, Nagoya itu luasnya sebenarnya, cuman yang saya tahu itu cuman Osu, Sakai, udah gitu ya. Hujan masih berlanjut, kawan. Capek. Tapi masalahnya ini belum ngelilingin Sakai. Udah Sakai sih, cuman luas. Jadi sebentar lagi nah, ini biasanya pesawat Sakai itu di sini. Dan masalahnya di sini ada. Ceng. Dongki, dongki, dongki. Wah. Apa sih namanya ini tuh? Aduh. Tapi katanya sih bayarnya tuh 1000 yen sejam. Kalau nggak salah. Worth it. Ini dongkinya. Kalau malam di sini rame sih. Ya TTA. Oke. Dari sini, dari Dongki, kita lanjut lurus ke depan, baru deh. Biasa. Itu aja terus. Lagian tiap musim liburan gitu ya, seminggu gak jauh pasti Nagoya lagi. Monoton. Kayaknya sih ke arah Osaka, Tokyo. Lihat nanti lah. Nah itu tuh bisa kalian lihat, itu adalah towernya. Nanti kita akan lihat dari dekat. Habis dari towernya kita arah ke Oasis, ada di sampingnya itu. Ya lumayan bagus ya kalau lihat ininya apa, bangunannya. Dembrol lah, aduh. Dan nanti kita akan ke spot yang bisa melihat Nagoya, Tower Nagoya dari atas. Dan tempatnya itu ada di situ tuh, gedung itu. Nah, nanti kita akan ke gedung situ. Tuh. Itu kita bisa lihat Tower Nagoya dari atas. Jadi sekarang kita akan melihat dulu lebih dekat.
Dan ini adalah Tower Nagoya. Ya, ini adalah Tower Nagoya. Bosan. Kalau malam sih bagus. Malam bagus, sumpah. Karena ini masih sore. Ya, ginilah situasinya. Ini tuh bukan kolam, tapi di bawah itu keramik ya. Jadi kelihatan kolam nih kalau misalnya dari jauh. Fata Morgana. Nah ini nih. Wah. Gratis kah kalau naik ke atas? Damn bro, Sakae. Ini depannya. Coba kalau nggak hujan sih bagus sih. Kalau nggak hujan, cerah, biru, mendung ini masalahnya. Asu. Udah. Ke arah situ kita mau mampir ke Oasis yang di pinggir Tower Nagoya. Nah, ini dia. Ini bentukannya keren, di atasnya lebih keren. Nanti kita lihat. Oke. Pegal kaki anjir. Oke, sebentar lagi bisa kalian lihat. Ini adalah apa, tempat Oasis. Oke, saya tunjukin. Gak ada orang. Ini dia, sepi. Ya, bentuknya kayak gini sih. Kalau siang sore sih sepi, tapi kalau malam bagus ini, sumpah. Ya gak apa-apa lah. Males kalau banyak orang tuh ya. Capek. Yaudah, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Di sini udah beres. Pengen nyantai dulu asli, sumpah. Kaki kram, tangan kram. Ini megang ini terus nih. Hai. Jadi kan tadi tuh habis dari sana tuh. Nah, kita cari tempat spot yang dari atas biar bisa kelihatan itu tuh Tower Nagoyanya. Jadi arahnya itu habis dari apa itu Oasis atau Nagoya Tower, tinggal ke depan intinya samping, nggak samping itu tuh sih udah jelas kelihatan. Dia tuh ada rooftop gitu, jelas. Nanti kita di sana sambil nyantai,
Oke. Nah, kalau kalian ngelihat gedung ini tempatnya. Ini ada rooftop. Itu ada brand Montbell. Kelihatan sih dari sini juga. Nah, ini nanti rooftopnya itu di atas tuh. Oke. Kita masuk ke dalam. Biar kalian tahu. Intinya samping sama tugu itu tuh. Depanan sama Mitsu pasti. Nah, ini gedungnya Chunichi Building. Ini gedungnya ini. Lihatnya Montbell. Jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk. Tidak lupa. Jadi dari pintu utama kita menuju lift. Naik tangga boleh. Nah, karena di sini sampai 3 lantai, kita langsung ke lantai 3 aja. Nah, kan ini udah sampai lantai 3. Kita cari dari lantai 4, dari lantai 3 sampai lantai 7. Kita cari lift lagi ke sini. Seperti biasa, kalau naik lift tuh langsung udah rendah emang gitu. Ya, mana aja lah, yang penting kebuka. Langsung masuk. Nah, intinya lantai yang akhir. Hai, mate. Yes. Dari sini kita naik lagi ke lantai selanjutnya, lantai 7. Naik elevator, eskalator. Nah itu. Atau mungkin bisa kalian lihat dulu spill di atasnya kayak gimana. Nah, di sini udah kelihatan ya. Gitu lah. Tapi lebih madep itu kita ke atas. Yes, naik tangga. Desain interiornya keren sih, jujur. Sebentar lagi udah nyampe. Ini adalah rooftop yang tapi masalahnya itu lagi hujan nih.
Gak ada siapa-siapa. Nah, bisa kalian lihat ini adalah rooftop. Beh, sepi. Tuh, navigator kelihatan, dari sini kelihatan semua. Benar-benar gak ada orang. Ya enggak, jangan balik lagi. Terus ngapain di sini? Ya, coba kalau misalnya cuaca cerah bisa ngelihat senja. Ini sebaliknya. Keren nggak? Keren lah. Enggak, kita coba ke depan. Damn, kosong. Emang masih sore sih. Kalau malam penuh ini. Orang-orang bawah. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Tunggu di next video selanjutnya. Sama aja sih ya. Ya, semoga intinya selama Golden Week ini saya mencoba bikin video sih, kalau ada waktu. Ya, minasang. Tonikaku arigato. Ja, matao.